Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Yang saya hormati kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY, kepada Kepala Museum Negeri Sono Budoyo, dan juga yang saya hormati narasumber kita, Profesor Kus Warsantyo, dan juga Bapak Ibu peserta webinar dimanapun Anda berada. Selamat datang di webinar. Webinar ini dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten DIY melalui Museum Negeri Sono Budoyo pada hari ini, Selasa 5 Agustus tahun 2025 pukul 13.00. Perkenankan, saya Andri Widyasmara sebagai moderator akan memandu Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti program Pariwara Kebudayaan, yaitu webinar di Rawa Museum, dengan mengangkat tema menghidupkan koleksi museum melalui kemasan wisata pertunjukan wayang. Dengan narasumber tentunya hadir di antara kita yaitu Profesor Dr. Kus Warsantyo M.Hum yang akan berbagi pengetahuan terkait tema tersebut. Program webinar ini merupakan salah satu penerapan dari program Ya, ASN Corporate University atau Korpu. Lembaga Administrasi Negara mendeskripsikan ASN Korpus sebagai kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan tenaga ahli dari dalam atau luar instansi pemerintah. Singkatnya, sebuah sistem pembelajaran terintegrasi yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara secara berkelanjutan. Peserta dari webinar ini nantinya akan berhak mendapatkan sertifikat yang dapat diakses di akhir sesi. Maka jangan terburu-buru beranjak dari ruangan Zoom ini. Silakan bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Baiklah, sebelum kita memulai acara webinar ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon khidmat di tempat duduk masing-masing. Cukup, terima kasih. Maka selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY, yaitu Ibu Dian Laksmi Pratiwi, SSMA. Waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih Mas Andri. Selamat siang, sugeng siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Sobat Budaya dimanapun berada. Yang saya hormati narasumber
Prof. Dr. Kuswarsantyo. Matur nuwun Nggih, sangat Prof. nggih, Bu Dian, sami-sami, Bu. Sharingnya pada siang hari ini. Yang saya hormati juga Kepala Museum Negeri Sono Budaya Yogyakarta, Mas Eri, beserta seluruh jajaran Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang boleh dong ini juga kita bagi promosi ini ya. Ini salah satu branding baru dari Dinas Kebudayaan. Kami menyebutnya Pariworo Kabudayan. Jadi ini adalah salah satu media di mana kita bisa sharing segala hal informasi terkait dengan kebudayaan. Dan untuk sesi siang hari ini kita masuk sebenarnya pada kali kedua. Jadi ini sebenarnya program baru di kami, Pariworo Kabudayan. Nah, tiap program itu punya biworo. Biworo itu pitutur gitu ya, artinya. Dan kita yang kali ini pitutur terkait dengan Biworo Museum. Jadi judulnya memang webinar Biworo Museum. Yang kemarin kita bertutur tentang Biworo Sastra. Nah ini kali kedua. Moga-moga nanti teman-teman Sobat Budaya dimanapun berada akan selalu tune in dengan Pariworo Kabudayan yang akan rutin hadir dengan berbagai macam tema. Nah terkait dengan tema Biworo Museum kali ini luar biasa bagi kami karena satu-satunya kesempatan untuk teman-teman bisa tahu bagaimana benda koleksi museum yang selama ini terpajang, yang hanya kemudian mungkin bisa dilihat, dikunjungi, kemudian ada narasi kecil, maka melalui tangan dingin para seniman, benda koleksi museum ini akan hadir secara ekspresif, secara menarik, memberikan pengalaman berkebudayaan khususnya untuk lebih mengenali benda koleksi museum. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan koleksi museum khususnya terkait dengan objek wayang. Ini nanti matur nuwun Prof. Dr. Kuswarsantyo dari Direktur Akademi Komunitas Negeri dan Budaya Yogyakarta. Ini akan berbagi pengalaman bagaimana bekerja sama dengan Museum Negeri Sono Budoyo supaya benda koleksi museum wayangnya itu kemudian bisa memberikan insight baru, memberikan pengalaman baru di mana benda koleksi museum itu dalam tanda petik bisa bercerita, bisa bernarasi, bahkan bisa tampak seakan hidup. Nah, seperti apa nanti? Ya, stay tune terus nanti di webinar Museum Negeri Sono Budoyo kali ini. Nanti kita akan coba lihat dari aspek mana sih benda koleksi museum itu bisa hidup, dan bahkan kemudian bisa memberikan dampak-dampak lain, dampak wisata, dampak kesejahteraan untuk para seniman. Nah, yang terpenting itu adalah bahwa semua kajian yang dilakukan oleh teman-teman Museum Negeri Sono Budoyo melalui benda koleksi museumnya akan selalu kami hadirkan, kami presentasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban Museum Negeri Sono Budoyo mengelola benda-benda koleksi warisan leluhur kita. Nah, supaya update dengan sikon kita sekarang, bagaimana wayang nanti bisa tampil, koleksi-koleksi wayang kulit, kemudian wayang topeng, wayang-wayang Panji, dan kemudian cerita-cerita itu bisa lebih masuk ke generasi sekarang, maka diskusi kita nanti sampai siang hari nanti akan menghadirkan bagaimana benda koleksi hidup dan bercerita dalam berbagai bentuk dan kemasannya. Nah, khususnya pada kali ini adalah terkait dengan kemasan seni untuk wisata. Sebagai bagian dari salah satu peran dan fungsi Museum Negeri Sono Budoyo berkoneksi dengan masyarakat. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena kita ingin teman-teman penasaran bagaimana bisa mendapatkan pengalaman berharga, pengalaman berkebudayaan dengan benda koleksi museum yang bisa hidup. Nah, maka selanjutnya selamat berwebinar, semoga bisa mendapatkan manfaat. Ya, semoga manfaatnya tidak hanya sekedar sertifikat gitu ya, tapi manfaatnya adalah pengalaman, pengetahuan, dan kemudian penasaran. Yang penting penasaran. Penasaran dan dampaknya bisa berkunjung secara langsung ke Museum Negeri Sono Budoyo, plus melihat bagaimana benda koleksi itu bisa hidup. Saya kira ngaten Mas Andri, selanjutnya monggo kita bisa segera mulai
sesi webinar Biworo Museum siang hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kunduraken ke Mas Sandi. Terima kasih Ibu Dian atas sambutannya. Selanjutnya izinkan saya untuk mengenalkan kepada Bapak Ibu semua siapa narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Profesor Gus Warasantio, atau selanjutnya kita bisa sebut sebagai Profesor Santio, boleh Bapak? Ya, biar lebih ini ya, singkat. Izinkan saya untuk membacakan siapa Bapak Profesor Dr. Gus Warsantio. Beliau adalah lahir di Yogyakarta. Jabatan profesionalnya adalah guru besar dari Universitas Negeri Yogyakarta ya Pak ya. Ini dari tahun 2014 telah mendapatkan gelar doktor, dan juga beliau aktif di pertemuan ilmiah. Di sini ada tujuh pertemuan ilmiah, ada workshop tari, ada seminar nasional dan seminar internasional. Di situ juga ada simposium, di mana Pak Gus Warsanto di situ menjadi pembicara, menjadi pemateri juga. Selanjutnya yaitu Pak Profesor Santio banyak mendapatkan penghargaan, diantaranya yang 7 penghargaan yang bisa kita ceritakan, yaitu ada Piagam Penghargaan Keraton sebagai Abdi Dalam Guru Tari, Wali Ketua Award, Dosen Berprestasi UNY, Dosen Berprestasi Nasional, Penggagas Festival Jadilan Bromo, Maestro Jadilan DIY, dan dosen pengabdi dengan perolehan nominal tertinggi se-UNY. Beliau juga mempunyai karya ilmiah, diantaranya ada 6, yaitu Ragam Seni Pertunjukan Tradisional, Perkembangan Kesenian Jadilan di DIY, Ironi Pendidikan Seni, Dialektika Seni Pertunjukan, Jadilan Gaya Yogyakarta dan Pengembangannya, Seni Jadilan dalam Dimensi Ruang dan Waktu. Beliau juga mempunyai HKI yang diperoleh, hak kekayaan intelektual, dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Di antaranya ada 15 HKI. Di antaranya adalah Joget Sholawat Mataram, Ramayana Dwi Tunggal Kasultanan dan Puro Pakualaman, buku Dialektika Seni Pertunjukan, fragmen Ramayana Dwi Tunggal Kasultanan Puro Pakualaman, Tari Kelana Topeng Surengpati, Tari Joget, Kidung Piweling, dan sebagainya. Beliau juga mempunyai pengalaman mengikuti misi kesenian, di antaranya dari 2014 sampai dengan 2024. Beliau pernah ke Den Haag, Auckland, Dublin, Dala, Bangkok, Abu Dhabi, Wesleyan, Astana, dan Singapura. Pengalaman penelitian, beliau juga dari 2015 sampai 2024 ada pengembangan tari pencaksilat sebagai media. Terus nilai-nilai pendidikan wayang wong lakon Harjuna Wiwaha, nilai-nilai pendidikan Bedaya Sinomo karya Sri Sultan HB5, nilai-nilai pendidikan Beksan Aji Soko karya Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping 10, studi komparatif analisis konten tari Bedaya Mintorogo dengan tari Bedaya Arjuna Wiwaha. Pengembangan kurikulum terintegrasi S2 Pendidikan Seni FBSB, UNY berbasis Seni Budaya Nusantara, analisis hermeneutik kesenian rakyat. Beliau juga selain ada di urusan pendidikan, dia juga pengabdian kepada masyarakat, yaitu ada pengembangan jadilan religius Raden Patah, pelatihan kesenian rakyat, Jadilani Ageng Serang, pengembangan wayang topeng sebagai destinasi wisata, pengembangan upacara tradisi Batok Bolu sebagai daya tarik wisata, workshop pengembangan seni tradisional di Paguyuban Kesenian Nogo Winongo Patangpuluhan, workshop implementasi karyawan lokal, dan masih banyak lainnya. Aktivitas di luar kampus beliau juga menjadi Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P3 Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, pimpinan pengelola Balai Seni Contro Radono di Kadipaten Kidul Yogyakarta, anggota Tim Warisan Budaya Tak Benda di Sud DIY. Beliau juga jadi Ketua Pamulangan Dr. Krido Mardowo Keraton Yogyakarta.
Tugas utama di kampus UNY adalah dosen Departemen Pendidikan Tari S1, Pendidikan Seni S2 dan S3, Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Seni FBSB UNY. Begitu profil dari Pak Prof. Santio. Merujuk pada tema hari ini yaitu menghidupkan koleksi museum melalui kemasan wisata pertunjukan wayang. Nantinya kita akan belajar bersama-sama dengan Prof. Santio yang akan memaparkan sedikit banyak keterkaitan peran museum yang dilihat dari perspektif laku kreatif dan juga peluang-peluang yang muncul di dalamnya. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita dengarkan paparan dari Profesor Santio. Waktu dan tempat kami silakan. Matur nuwun, Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, lestari budayaku. Salam museum, museum Kiati. Matur sembah nuwun, kesempatan untuk acara yang sangat bagus ini untuk pengalaman saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran museum di dalam pengembangan seni tradisi. Kalau tadi menghidupkan museum sebagai salah satu tempat yang strategis, ini karena saya berpikiran museum ini tidak lagi kita pandang sebagai tempat untuk penyimpanan barang-barang antik yang seperti tadi disampaikan, dan sekaligus matur nuwun Bu Kepala Dinas Kebudayaan DIY dan Pak Kepala Museum yang telah memberikan kesempatan pada saya beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan siang ini. Kembali kepada permasalahan museum yang awalnya orang stigma tentang museum itu kan hanya berkaitan dengan tempat untuk penyimpanan barang-barang antik yang hanya bisa dilihat, ditonton, tetapi tidak bisa dilakukan sesuatu yang sifatnya lebih aktif, partisipatif, ataupun hidup di dalam lingkup museum. Sehingga beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan untuk diundang ke Solo Budoyo ini, tepatnya pada saat masih COVID itu 2021, ketika itu Pak Iwan Sahli mengundang kami beserta beberapa teman untuk memikirkan bagaimana museum ini bisa lebih dinamis. Tentu saja ini akan berkaitan dengan koleksi-koleksi yang ada. Nah, pada siang hari ini kita langsung pada permasalahan pertunjukan. Salah satu cara untuk menghidupkan museum itu seperti apa? Tentu kita harus melihat katalog yang ada di dalam museum ini, ada apa saja koleksi-koleksi museum yang berbicara tentang pertunjukan, baik itu tari klasik, tari kerakyatan, ataupun pertunjukan lain seperti gamelan, ataupun manuskrip yang ada babat, serat babat dan seterusnya, itu manuskrip yang ada tembang-tembang Jawanya. Itu semua bisa dieksplorasi menjadi sebuah bahan ataupun media untuk pertunjukan atau sajian di museum. Nah, tentu saja di dalam tayangan yang mungkin nanti bisa disampaikan teman untuk slide yang kedua, itu bisa kita lihat bagaimana ya ini sudah mulai ya, bagaimana ini judulnya menghidupkan koleksi museum. Berikut. Nah, ini museum tidak hanya sebagai untuk penyimpanan, tapi ada multifungsi yang saya kira saya merasakan sendiri, dan bagaimana atmosfer museum itu ternyata sangat luar biasa, bisa menjangkau dari berbagai kepentingan, baik itu sebagai ruang publik, tapi juga bisa ruang untuk edukasi. Karena kalau saya dari sisi akademik melihat museum itu sebagai laboratorium. Buktinya apa? Teman-teman dari berbagai grup yang tampil di Sono Budoyo ini hampir semuanya menampilkan hasil karya terkini. Artinya apa? Inilah Museum Sono Budoyo mewadahi proses kreatif dari pelaku-pelaku seni. Dan kalau ini sebuah dicatat, barangkali kalau di data ini sudah berapa karya baru yang muncul di Sono Budoyo, baik itu berupa episode wayang orang, wayang topeng, ataupun
sanggit, pakeliran, wayang kulit. Nah ini saya kira kalau itu diidentifikasi, inilah eh, produk dari Sono Budoyo itu sangat luar biasa, bisa menjadikan literatur di dalam pengkajian ataupun penelitian yang bisa dijadikan sebuah pembanding bagaimana museum dulu, kini, dan yang akan datang, barangkali perspektifnya ke situ. Nah tentu saja beberapa eksperimentasi yang sudah dilakukan ini butuh kajian, referensi. Nah, Sono Budoyo punya referensinya semua, dan teman-teman yang menyajikan pertunjukan ini dasar acuannya ya koleksi museum itu sendiri. Sehingga tadi judulnya kan menghidupkan koleksi museum. Jadi koleksi yang ada di museum itu dibaca, ditelaah, kemudian diimplementasikan di dalam bentuk naskah pertunjukan. Baik itu wayang kulit, wayang wong, maupun wayang panji. Dan dulu pernah juga di tahun 2022 itu kita menghadirkan seni rakyat di dalam di pendopo Museum Sono Budoyo Timur itu. Nah ini kan bukti bahwa Museum Sono Budoyo juga tidak memberikan sekat terhadap seni-seni tertentu, tapi terbuka untuk semua jenis kesenian pun bisa ditampilkan di Museum Sono Budoyo. Nah ini tentunya ada dampak yang dimunculkan. Ini next ya slide-nya. Dampak yang dimunculkan ini bisa berupa eksperimentasi yang berdasarkan pada rujukan-rujukan yang ada di museum. Sehingga kalau bisa kita lihat, disinilah terjadi perpaduan seni klasik dengan kerakyatan yang barangkali sebelumnya belum pernah terjadi, tapi dengan adanya ruang yang dibuka oleh Museum Sono Budoyo, kita ternyata bisa memanfaatkan ruang ekspresi itu menjadi sebuah hasil karya kolaborasi. Ada hibridasi, juga ada konsep dekonstruksi dalam sebuah karya. Ini menarik karena kreator-kreator yang hadir, yang diundang di Sono Budoyo ini masing-masing punya pengalaman estetik masing-masing yang berbeda. Sehingga ketika ditampilkan di Sono Budoyo muncul keragaman jenis karya dengan ciri khas masing-masing, termasuk eksperimentasi dari Cek mikrofon, Profesor Santio. cek 1 2 3 masih. Maaf, ada tag. Yeah. Baik, slide berikutnya. Nah, bicara tentang museum kembali ke sini, bisa dijadikan ruang untuk riset tentang seni pertunjukan. Karena di dalam fungsi utamanya memang penyimpanan barang-barang di museum ini ada yang terkait dengan manuskrip ataupun buku-buku atau sejarah-sejarah masa lalu yang tercatat. Nah, ada beberapa seni yang ditampilkan ini secara naratif memang ada yang belum tercatat, sehingga dalam konteks ini ada pertunjukan tapi ada dokumen tertulisnya. Kita bisa saling mengisi. Barangkali di dalam naskah itu ada yang belum bisa digali dari sisi visualisasinya, tapi bisa sebaliknya yang kita visualisasikan kadang mungkin belum ada di dalam koleksi ini. Saya kira kita bisa saling mengisi. Ternyata bicara tentang koleksi yang tertulis itu bisa diimplementasikan dalam bentuk ekspresi visual yang menarik. Salah satunya adalah pertunjukan wayang orang dan juga wayang panji. Ini tentunya memberikan ruang untuk bagaimana kita mengkaji tentang surat Mahabharata. Kemudian ada visualisasinya tentang lakon Sembodro Larung misalnya, seperti itu. Nah, barangkali kalau hanya tulisan dan foto kurang menarik. Jadi dibaca tuh ini pemahamannya bagaimana. Ketika naskah itu diwujudkan dalam sebuah ekspresi pertunjukan akan menjadi menarik, apalagi ada pengembangan-pengembangan
kemasan wisatanya. Jadi di Sono Budoyo tidak hanya sekedar menampilkan pertunjukan, tapi pertunjukan itu dikemas dengan konsep seni wisata yang kita mengenal dengan ada 5 konsep seni wisata, singkat padat, variatif, kemudian telah dihilangkan unsur ritualnya, murah harganya, dan ada interaktif antara penonton dan pemain, penyaji. Nah, sehingga di Sono Budoyo ini yang paling menarik menurut pengamatan saya, karena saya juga ikut terlibat di dalam pengisi acara, itu adalah yang ditunggu-tunggu adalah interaksi antara penampil dengan penonton yang memberi pesan dan yang menerima pesan. Ini kan di dalam hubungan sebab akibat sangat penting, apalagi penonton merasakan bagaimana terlibat ikut menari bersama salah satu tokoh di dalam cerita topeng misalnya, itu ada Bancak dan Doyok. Itu kan selalu menarik karena penari bisa mengekspresikan tari dengan gayanya masing-masing. Ini yang penting untuk kesan orang masuk ke museum, sehingga mereka menjadi besok mau ke sini lagi. Itulah yang memberikan daya tarik dan juga kenangan. Karena prinsip museum kan bisa memberikan kenangan kepada pengunjung, sehingga lain kesempatan akan datang lagi membawa teman-temannya. Ini promosi. Nah, sehingga kemasan-kemasan pertunjukan di Sono Budoyo ini secara tidak langsung juga memberikan penekanan pada publikasi ataupun promosi terhadap seni tradisi. Nah, bagaimana kalau di sini ada yang kurang dalam penyajian, ya silahkan datang ke komunitas-komunitas, sehingga hubungan museum dengan komunitas sosial ini sangat penting. Kalau ingin melihat Nini Towong yang asli, ya nanti datang ke daerah Bantul sana, di Pundong, misalnya seperti itu ya. Jadi ini ada satu hal yang memang dikemas secara paket wisata, tapi kalau mau melihat utuhnya ya nanti kita tunjukkan di mana kita bisa melihat wayang orang yang utuh digelar. Ya mungkin di keraton juga ada, ataupun di tempat lain juga ada. Jadi saya kira ini akan menjadi referensi bagi para pengunjung museum, sehingga cara-cara seperti inilah yang perlu kita tingkatkan frekuensi penyajiannya. Semoga di 2026 nanti frekuensi pertunjukan di Sono Budoyo akan kembali normal. Ini harapan kita semua. Next slide-nya. Nah, aktivitas lain di museum ini saya melihat ada peluang untuk partisipatif dari semua komponen masyarakat, khususnya komunitas kesenian, untuk melakukan workshop. Nah, ini workshop ini juga salah satu cara menghidupkan koleksi museum. Di sini ada beberapa koleksi batik, kemudian koleksi wayang, topeng, dan lain-lainnya. Semuanya itu bisa dihidupkan ketika ada kegiatan yang mendukung. Nah, ini jadi museum sudah beberapa kali melakukan aktivitas ini. Tujuannya tentu saja ini memberikan daya tarik kepada masyarakat secara umum, khususnya pelajar. Nah, kalau kita melihat di luar sana, kunjungan museum itu kan sifatnya wajib dan tidak dipaksa. Tapi mohon maaf, barangkali di iklim kita itu masih kunjungan ke museum itu kan dipaksa. Artinya ada sesuatu yang harus diberikan penekanan, ini wajib untuk ke sana, bukan merupakan kebutuhan primer yang harus dikunjungi. Dan ini barangkali ke depan kami juga memberikan masukan supaya ini menjadi rekomendasi bahwa museum itu ada menjadi bagian edukasi dari pelajar. Jadi kurikulum itulah yang nanti akan bicara tanpa harus dipaksa, tetapi memang kewajiban kita untuk bisa melihat bagaimana koleksi museum itu menjadi inspirasi bagi kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya pada komunitas seni saja. Kemudian berikutnya, kalau sudah ke museum kan kita tidak sekedar menonton saja, tapi bagaimana kita ikut terlibat. Seperti di dalam slide itu gambar bagaimana orang dikenalkan dengan pertunjukan tradisional, kemudian ada mencoba naik kuda kepang ataupun nabuh gamelan dan seterusnya. Meskipun hanya sebentar, tapi mereka akan merasakan bagaimana atmosfer seni tradisi yang ada di Museum Sono Budoyo. Ini
Yang terakhir yang saya lihat fenomena di Sono Budoyo ini banyak pakaian-pakaian adat tradisi yang bisa disewakan untuk pengunjung, kemudian bersuah foto di depan museum ini, itu menarik juga karena akan merasakan bagaimana pakai pakaian adat khas Jogja, dan ini nampaknya menjadi daya tarik luar biasa bagi pengunjung yang akan bersuah foto di depan museum. Dan kadang kalau pas ada pertunjukan itu akan sangat lebih baik, orang bisa melakukan interaksi menggunakan pakaian tradisi khas Jogja. Next, Mas. Nah, ini juga museum ini akan menjadi panggung alternatif karena selama ini persepsi masyarakat melihat pertunjukan hanya di panggung yang terbuka ataupun panggung prosenium. Tapi bagaimana museum ini sudah mampu untuk menciptakan sebagai panggung alternatif yang bisa dilihat dan dikunjungi seperti terlihat di dalam slide bawah itu. Itulah pendopo Museum Sono Budoyo yang pada tahun lalu itu sangat frekuensinya sangat padat. Hanya tahun ini saja karena keterbatasan tertentu frekuensinya menjadi menurun, tapi antusias penontonnya tidak menurun. Saya melihat kalau pas hari Sabtu itu antrenya seperti kalau orang mau melihat konsernya Michael Jackson. Ya, saya pernah melihat waktu di Amerika itu konsernya Michael Jackson, antrinya seperti itu. Lah ini Sono Budoyo sudah mirip antrinya ya, antrinya irit kita sampai titik nol sana itu betul. Tapi sayangnya sekarang kan kita melihatnya hanya seminggu sekali, itu pun kadang ada yang dilewati. Jadi mungkin ini menjadi catatan bahwa Sono Budoyo sekarang menjadi sangat-sangat diminati masyarakat untuk melihat bagaimana atraksi pertunjukan yang sangat dinamis dan tidak membosankan. Itulah konsep seni wisata yang diterapkan di Museum Sono Budoyo. Saya kira paparan saya seperti ini dulu, barangkali kita lebih berinteraksi, nanti akan sangat lebih bermanfaat bagi teman-teman peserta diskusi ataupun webinar ini, supaya nanti kita sharing-sharing, barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan, ataupun barangkali saya juga dapat ilmu dari Bapak Ibu peserta webinar. Kita sangat berterima kasih. Saya kira itu Mas Andri untuk memantik diskusi kita pada siang hari ini. Monggo Mas Andri. Baik Prof, terima kasih atas paparannya. Sudah ini ya, sudah tergambar apa yang akan kita diskusikan untuk siang hari ini. Dan webinar ini saya mau harapkan juga menjadi ruang diskusi kita, tidak hanya sebagai video yang berjalan ya, ini bisa untuk ditanggapi dan dipartisipasi oleh teman-teman yang hadir di webinar pada siang hari ini. Merangkum sedikit apa yang dikatakan oleh Profesor Santo, yaitu Museum Sono Budoyo diharapkan menjadi museum yang lebih dinamis. Koleksi museum yang berbicara itu dikurasi apa saja koleksi museum yang berbicara tentang pertunjukan. Bisa ada manuskrip, ada koleksi wayang dan sebagainya. Museum diharapkan menjadi multifungsi, ruang publik dan juga edukasi, bahkan sebagai laboratorium untuk eksperimentasi. Museum juga mewadahi proses kreatif dari komunitas-komunitas di Yogyakarta terutama dan juga sekitarnya. Sesi ini adalah sesi diskusi. Kami buka 3 pertanyaan pertama, mungkin dari teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin berbagi ilmu dan juga bertanya. Silakan, bisa raise hand ya, raise hand, atau mungkin nanti chat. Kalau mungkin tidak bisa juga nggak apa-apa, nanti tolong dibantu untuk teman-teman dari adminnya Sono Budoyo ya. Ya, itu ada Astuti Handayani 1, nanti ya Bu, bentar. Satu lagi mungkin ada, atau langsung kita buka pertanyaannya. Ada lagi nggak Pak Rismanto ya? Oke, Pak Rismanto juga. Baik, saya buka pertanyaan dulu untuk Bu Astuti Handayani dulu.
waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Kuswasantyo dan Mas Ardi. Sampai ketemu kembali nih, Mas. Sukses selalu. Nggih, untuk pengelolaan dari Museum Sono Budoyo ini sangat luar biasa, karena kemarin saya juga sempat diundang secara gratis ya untuk partisipasi, karena waktu itu Bapak saya ini, Prof. Kuswasantyo ini dengan sanggarnya yang pentas di Sono Budoyo ternyata luar biasa dengan putra-putri didiknya di Museum Sono Budoyo ini. Lah harapan saya begini, Mas, pengelolaan Museum Sono Budoyo itu sudah luar biasa, tetapi kadang begini, Mas, kita masih ada standar masyarakat kita yang pengen mengetahui di museum ini. Apakah ada yang suatu saat event ini digratiskan untuk warga masyarakat Yogyakarta? Karena ada beberapa program dari Dinas Kebudayaan itu yang digratiskan walaupun hanya 1 tahun sekali atau beberapa bulan sekali. Jadi untuk membuat daya tarik dari masyarakat Kota Yogyakarta itu untuk selalu mengunjungi seperti itu. Jadi kita tidak harus komersil, tapi bagaimana cara kita mengangkat museum ini untuk lebih memasyarakat dan membudaya. Karena ini juga sebagai salah satu cara mendidik anak didik kita untuk mengetahui peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di museum. Jadi nanti bisa ada connect antara pertunjukan dari museum itu dengan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di museum itu. Seperti itu. Karena kemarin kami juga pendamping desa budaya, kebetulan saya pendamping desa budaya waktu itu, masih temannya Mas Ardi ya, tapi udah ditinggal sama Mas Ardi nih. Itu juga kita diberikan wawasan yang cukup luar biasa di museum itu. Jadi kemarin juga kita sempat penelitian juga tentang museum-museum ini. Saya ikut juga dalam organisasi DIY Harumus ya kalau nggak salah, itu kemarin diundang itu tentang bagaimana kedepannya untuk tindak lanjut museum ini lebih berkembang seperti peninggalan-peninggalan sejarah yang lainnya, seperti itu. Jadi kita memang diminta untuk mengunjungi itu kita secara gratis, dan nanti kita akan memberikan wawasan kita. Setelah diberikan itu, kita untuk memberikan bantuan atau motivasi kepada masyarakat. Oh ini loh Museum Sono Budoyo ini seperti ini loh seperti ini. Jadi ada apa ya Mas, ada satu kesatuan timbal balik dengan adanya program itu. Mungkin hanya itu Mas. Jadi ini langkah-langkah dari Prof. Kuswasantyo ini luar biasa, karena saya sudah beberapa kali ikut penelitian dengan Prof. Kuswasantyo, karena beliau juga dosen S3 saya di UNY. Jadi memang luar biasa masukan ataupun apa ya wawasan dari beliau. Ya, terima kasih Mas Andri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astuti Handayani atas tanggapan dan juga sarannya. Langsung kami jawab ya Bu ya. Ini ada informasi dari atasan bahwa tengah bulan Agustus nanti akan ada gratis wayang topeng Panji dalam rangka Mangayu Bagyo UU Keistimewaan. Ya itu manfaatkan dengan baik ya, tanggalnya nanti menyusul gitu ya. Terima kasih, itu langsung dijawab itu pertanyaan. Terima kasih ya Pak Suti, salam sehat selalu. Siap. Untuk selanjutnya saya buka pertanyaan kepada Bapak Risman Pak tadi. Masih stay enggak Bapak Risman? Saya persilahkan. Kalau ingin bertanya langsung saja membuka mikrofonnya, jangan lupa audionya jangan di-mute. Halo Bapak Risman, apakah masih monitor? Oke, sepertinya belum bisa bergabung ya Bapak Risman ya. Oke, siapa saja di sini yang akan bertanya lagi? Mungkin silakan satu kesempatan lagi sebelum kita diskusi lebih jauh.
Mas Reno. Oh ya, Mas Reno mau bertanya sesuatu, Mas Reno silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, bisa disampaikan lewat chat mungkin kalau tidak bisa bergabung lewat audio, nggak apa-apa. Nanti kami bacakan pertanyaannya dan kami jawab. Seperti itu. Baik, mungkin belum ada respon dari Mas Reno. Oke, silakan mungkin ada tambahan dari Bapak Guswara Satyo. Proses pertunjukan topeng yang di Soro Budoyo ini kan memang kita mengawali dengan riset ya. Kita dibawa masuk ke museum melihat beberapa koleksi. Ada beberapa episode yang bisa ditampilkan untuk pertunjukan. Sehingga ketika kita menentukan episode apa yang layak untuk ditampilkan itu bukan tanpa dasar. Tapi kita melihat bagaimana koleksi-koleksi yang ada itu dari sisi visual bentuk topeng dan lakon-lakon yang bisa ditampilkan sehingga ketika itu kita juga melakukan seleksi atau kita melakukan ada kuratornya untuk menentukan grup-grup mana yang layak untuk tampil sehingga kita mengunjungi tempat-tempat atau sanggar-sanggar yang akan tampil ketika itu. Ya ini saya kira langkah ini menjaga kualitas dari sajian supaya koneksitas antara yang disajikan dengan koleksi yang ada di museum itu cocok, ya tidak gesek. Nah, dari favorit yang muncul sajian-sajian itu adalah tema-tema yang mengangkat cerita tokoh Sekartaji, kemudian Panji, Gunung Sari, dan Klono Sewandono. 4 tokoh sentral inilah yang menjadi pilihan dari grup-grup sanggar-sanggar dengan berbagai versi atau sanggitnya masing-masing sehingga tidak membosankan. Lebih-lebih kalau sanggar-sanggar itu nanti tampilnya dengan kemasan interaktif itu sangat dinanti-nantikan penonton. Bahkan ada penonton yang bulan ini melihat bulan depan tampil lagi kapan grup ini, itu saking fanatiknya terhadap kelompok tertentu yang bisa menghibur menurut mereka karena ada kesempatan untuk berinteraksi menari, kemudian bisa bersuah foto bersama penari dan seterusnya. Ini dulu bahkan di Sono Buddha memberikan cendera mata meskipun hanya barangnya tidak seberapa harganya, tapi itu cendera mata itu sangat penting sekali dan bisa memberikan kenangan luar biasa. Oh, ini ketika saya melihat di Sono Budoyo menari bersama penari terus mendapatkan hadiah kenang-kenangan. Ini saya kira prinsip seni wisatanya sangat masuk dan itulah yang diharapkan pengunjung terutama dari luar Jogja. Pengunjung luar Jogja itu kalau pas hari libur memang sangat luar biasa, bahkan sampai overload, tidak bisa menampung di ruangan pendopo timur sehingga harus ditolak. Jadi ya kecewa, tapi bagaimanapun lagi ya karena memang tempatnya kurang bisa menampung lebih banyak pengunjung. Ini barangkali juga menjadi catatan sekaligus mungkin masukan Museum Sono Budoyo ini, tapi kalau harus dipugar nampaknya tidak mungkin karena itu cagar budaya. Ini barangkali ada solusi lain ke depan untuk Dinas Kebudayaan. Saya kira ini topeng Sono Budoyo ini menjadi sudah trademarknya. Kalaupun pentasnya tidak di pendopo yang kapasitasnya kurang, itu bisa tetap membawa topeng Sono Budoyo ataupun wayang wong Sono Budoyo. Saya kira nama Sono Budoyo ini sudah melekat di hati. Ini seperti semboyannya salam pariwisata. Monggo ada pertanyaan ataupun masukan? Ada Bapak. Bapak Profesor Santo ini ada pertanyaan dari YouTube ya, live streaming YouTube. Itu dari Ratri Ardaswari Lucia, itu bagaimana museum mengukur dampak dari program wisata pertunjukan wayang terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kunjungan publik, Pak. Pak, mikrofon ya. Untuk pengukurannya kami memang
dengan tim Sono Budoyo belum melakukan riset yang sesungguhnya, tetapi berdasarkan survei, ya survei ini kan belum bisa valid, tetapi ada kecenderungan bahwa untuk mengukur dampak ini dengan munculnya regenerasi penari. Ini dari sisi penampil ya. Jadi munculnya regenerasi ini penting untuk melihat tolok ukur keberhasilan pembinaan di sanggar-sanggar. Jadi sekali lagi Museum Sono Budoyo ini tidak hanya menampung pemain-pemain yang sudah jadi, tapi memberi peluang sanggar untuk melakukan regenerasi dalam proses pembelajaran di sanggar-sanggar. Nah, ini supporting yang tidak secara langsung diberikan Museum Sono Budoyo kepada sanggar-sanggar tari yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu dari sisi pelaku seninya. Nah, kemudian dari sisi penonton, dari kalau kita seringkali melakukan survei melalui adegan pentul tempem atau bancak doyok itu, dengan mengabsen penontonnya dari mana saja, yang paling jauh, yang paling dekat, itu salah satu survei bahwa media publik lewat pertunjukan ini sangat efektif. Ternyata dari berbagai wilayah sudah hadir di Sono Budoyo, itu baru satu grup. Belum nanti kita ada 9 grup untuk topeng dan 8 grup untuk wayang orang, jadi 17 grup. Itu kalau masing-masing nanti dikunjungi dari 5 daerah, 5 kali 17, sudah 85 daerah berkunjung ke Sono Budoyo. Itu yang dari domestik. Belum nanti yang dari luar negeri. Kita seringkali juga kedatangan tamu mancanegara. Sepanjang pengetahuan saya itu yang banyak hadir ini dari Eropa, kemudian dari Jepang yang sering hadir di sini karena selalu ikut berinteraksi menari. Ini tolak ukur dari sebaran pengunjung berdasarkan domisili. Ingatan Mas. Jadi Bapak Profesor Santio, saya malah jadi punya pertanyaan sendiri ya Pak ya, untuk terpantik dari diskusi kali ini. Gini Pak, mungkin untuk sekedar informasi bahwa koleksi wayang di Sono Budoyo itu kan banyak ragamnya Pak ya. Yang mungkin yang sependek saya tahu, yang khas atau yang dimiliki, yang sisi keunikan yang dimiliki Museum Sono Budoyo dibanding dengan museum lain adalah Wacinwa, Pak, wayang Cina Jawa mungkin ya itu. Saya malah jadi terpikir gimana perspektif dari Profesor Santio tentang menghidupkan kembali koleksi itu, apakah mungkin bisa terjadi atau mungkin harus banyak proses yang dilewati seperti replikanya Wacinwa dan harus direplika ulang biar tidak mengganggu koleksi yang ada. Terus dengan pelakunya apakah masih tersedia ya? Itu saya perlu arahan dari Bapak. Ini kalau untuk menggali sesuatu yang sudah lama tidak ada, ini memang penting karena museum itu tugasnya salah satunya menghidupkan tadi ya. Menghidupkan ini bukan berarti hanya yang sudah ada, tapi juga ada yang mungkin sudah lama tidak dikenal. Seperti Wacinwa tadi itu sebuah genre pertunjukan yang langka. Nah ini kalau sudah lama tidak ada, perlu ada rekonstruksi. Kalau perlu menghadirkan narasumber yang masih ada siapa kira-kira. Kemudian kita proses, kita buatkan storytellingnya tentang perjalanan Wacinwa itu seperti apa. Dan kalau masalah nanti cerita itu saya kira akan lebih mudah ketika sudah ketemu dengan narasumber dan naskah yang masih ada di Sono Budoyo kita jumbuhkan itu atau konekkan ya supaya nyambung. Nah ini saya kira kalau itu nanti seperti Potehi ya, wayang Potehi itu juga sudah mau mulai bangkit karena di Pekan Budaya Tionghoa lalu ada muncul wayang Potehi, tapi barangkali ini yang Wacinwa ini saya kira ke depan perlu digali tapi dengan proses riset, kemudian juga semacam pendokumentasian dari narasumber, pengakuan atau testimoni dari pelaku-pelaku yang masih ada sehingga koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo ini bisa ditampilkan secara visual dalam bentuk pertunjukan. Makaten Mas Andri. Terima kasih Bapak atas arahannya. Iya ya, karena saya melihat juga Wacinwa itu sangat jarang untuk dimiliki. Bahkan menurut data juga hanya 2 di dunia ya, di sini dan juga di luar negeri 1. Itu yang pertanyaan saya yang pertama Bapak. Untuk kalau berkenan saya juga mau bertanya yang kedua.
yaitu tentang ini Pak, tentang museum sebagai ruang eksperimentasi klasikal dan kerakyatan ya Pak, yaitu. Nah, ini saya jadi terpikir Pak, eh, gedung atau sarana yang ada di museum kan baru kita eh, kenal, yaitu gedung Panji nggih. Betul nggih Pak nggih? Sarasvati nggih, ngapunten nggih. Sarasvati. Nah, itu apakah mungkin Pak, pokoknya kita menampilkan suatu bentuk seperti bentuk jadilan yang memang perlu adanya kedekatan antara yang menonton dengan yang tampil, itu seperti arena gitu ya Pak ya. Itu apakah bisa mungkin kita ciptakan di luar gedung tersebut Bapak? Mungkin bisa di latar atau di outdoor yang tetap kita bisa regulasi gimana menontonnya dan juga kita konsep gimana pertunjukannya. Itu Bapak. Terima kasih. Baik Mas Andri, gagasan itu sudah pernah kita sampaikan ketika seni rakyat kita tampilkan di tahun 2022. Ini masih COVID waktu itu, tapi kendalanya termasuk karena masih masa COVID, sehingga urung disajikan di luar. Ya, kemudian hanya di dalam. Tapi dalam benak saya, dulu saya pernah merekomendasikan barangkali kalau hari Minggu pagi atau Sabtu pagi itu kan libur, hari libur kerja sekolah. Bagaimana kalau di halaman Sono Budoyo yang parkiran itu, yang di alun-alun itu menghadap ke selatan, itu menjadi ajang ataupun ruang pertunjukan seni rakyat. Kalau padang bulan malam oke, tanpa lighting tapi mengandalkan padang bulan. Jadi padang bulan ing Sono Budoyo. Pertunjukannya adalah Nini Towong, itu serem dan mesti menarik, horor gitu. Nah, nanti yang diundang itu jadi kesenian-kesenian yang agak berbau mistis, ritual itu sangat senang. Orang asing mesti akan melihat. Tapi kalau yang jadilan siang saja, jangan malam, nanti bahaya. Jadi saya mengatakan yang jadilan itu pagi, siang atau sore di halaman Sono Budoyo ini saya kira akan menjadi tontonan, karena di Sono Budoyo alun-alun itu kan sangat terbuka, aksesnya masuk juga sangat luar biasa. Namanya jadilan itu tanpa publikasi saja yang datang banyak, apalagi kalau dipublikasikan. Ini saya sudah pengalaman meneliti 3 tahun tentang jadilan. Satu-satunya kesenian rakyat di Jogja yang penontonnya banyak tanpa publikasi, jawabannya jadilan. Karena mereka sudah tahu aja para pedagang itu sudah datang. Jadi efek ekonominya sangat luar biasa. Ini termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar Museum Sono Budoyo kalau itu pertunjukannya jadilan. Tapi kalau yang malam itu barangkali dicarikan seni-seni rakyat yang mungkin bisa dinikmati dengan oncor atau lampu yang isinya apa itu, lengo apa, petroli itu apa ya, tanah liat, ya minyak tanah itu ya lampunya pakai itu saja, tidak pakai lighting. Tapi ya itu ada serandul yang agak ketek ogleng, kemudian Nini Towong. Ini saya kira itu menarik. Ini di kampung-kampung budaya atau desa-desa budaya yang punya itu bisa berkontribusi untuk mengisi acara ini. Barangkali tahun depan ini Pak Eri selaku Pak Kepala Museum, bagaimana ini bisa diformat, tidak menggunakan pendopo khusus yang seni rakyat di halaman. Sabtu Minggu saja, siang atau sore. Kalau siang kepanasan kasihan ya, karena itu sore. Lebih baik setelah asar itu sebelum maghrib selesai. Ini saya kira kalau bisa diformat seperti itu, ini yang insya Allah penontonnya banyak sekali. Hanya masalahnya apakah penonton itu mau ditarik retribusi atau tidak. Kalau tidak ya mesti bludak, mesti sampai tidak bisa masuk. Tapi kalau diatur dengan retribusi, apakah itu menyalahi atau tidak, saya tidak paham. Nanti Pak Kepala Museum ini yang harus bisa kalau menghadirkan penonton yang sangat banyak di ruang publik seperti itu. Nah ini monggo, saya kira itu bisa Mas Andri di format seperti itu. Bahkan ada yang wayang orang itu pernah juga di luar, karena ada tamu waktu itu, saya masih ingat. Saya juga diminta untuk memberikan masukan sebelum itu dilaksanakan. Ternyata baik juga, bagus juga. Malam hari ada lightingnya tidak terlalu terang, tapi orang bisa melihat dan dicarikan grup dengan cerita yang bisa interaktif dengan penonton. Waktu itu Mahabharata, kebetulan yang tampil dari UNY waktu itu yang saya tahu. Nah ini ceritanya kebetulan juga interaktif, sehingga penonton antusias, sangat senang sekali, penontonnya penuh di parkiran itu. Tapi syaratnya memang kursi-kursi tempat parkir itu harus disingkirkan dulu untuk memberikan lesehan.
melihatnya secara lesehan. Saya kira ya, ya begitu Mas. Baik, Bapak. Terima kasih atas sharingnya ya. Wih, ada suara. Udah, ya. Eh, Sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya akan menyapa ada peserta dari jauh ya, dari Museum Negeri Sumut, Sumatera Utara. Mungkin masih monitor, bisa sapa di chat boleh, langsung open mic juga boleh, gitu ya. Museum Negeri Sumatera Utara, ya bisa. Dan juga museum-museum yang ada di Yogyakarta, ini ada informasi yaitu banyak yang hadir ya Bu ya. Iya, selamat datang di webinar ini dan jangan malu-malu untuk kita berdiskusi ya. Ini di sini beneran saya juga mikirnya mungkin bisa diaplikasikan di museum-museum yang lain kalau eh, tema-tema hari ini adalah yang lebih umum ya. Artinya eh, apapun potensi dari museum-museum yang lain juga bisa diterapkan eh, dengan sistem yang sama. Seperti itu. Mungkin akan ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau enggak, saya nanya lagi. Ya, oh ya, Bu. Eh, Sebelumnya saya akan bertanya Pak Prof nih, sebenarnya ini penting ya. Yang signifikan menurut Pak Prof, perbedaan karakter tampilan wayang di Sono Budoyo dengan tampilan wayang di tempat lain itu apa sih Pak Prof? Kalau boleh tahu, terima kasih. Ini permasalahan teknis ya, estetika pertunjukan. Jadi perbedaan wayang wong di Sono Budoyo dan di tempat lain, kita menggunakan konsep seni wisata. Seni wisata itu lebih fleksibel, artinya kita mengacu pada kepentingan atau kebutuhan penonton. Tetapi kalau pertunjukan yang formal yang lain, wayang wong itu adalah berdasarkan pakem ataupun aturan baku dalam penyajian wayang wong itu sendiri, mau pendapan atau prosenium. Nah kalau di Sono Budoyo ini kan teaternya kan semi teater, tapi juga bisa dikatakan panggung yang terbuka tetapi kecil. Nah dengan demikian kalau menggunakan panggung pendapan, artinya Sono Budoyo pendapan, tetapi dilakukan dengan prosenium konsepnya, sehingga menghilangkan sembahan, tidak ada pakai sembahan. Biasanya kan konsep di Sono Budoyo itu langsung kalau jajaran kerajaan itu ya langsung kita berdiri, langsung menari, tidak ada sembahan di bawah, tapi langsung karena penontonnya pada duduk di kursi, sehingga kita menempatkan bagaimana kesejajaran antara penari dengan penonton itu tidak terlalu jomplang gitu ya. Ya kita menyamakan supaya antara penonton dan pengunjung itu sama-sama nyaman. Yang jelas konsepnya yang berbeda. Di dalam penyajian di Sono Budoyo ini lagon-lagon atau lagu yang ditampilkan itu sebisa mungkin kita cari yang pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang. Nah, kalau di wayang wong yang biasa dilakukan di panggung-panggung yang di tempat lain itu kan panjang, kecenderungan panjang, satu lagon bisa 2-3 menit. Kalau ini mungkin diambil hanya 1 menit. Yang lebih banyak adalah atraksinya, seperti wayang kulit, itulah analognya. Wayang kulit Sono Budoyo itu kan durasi pendek, sehingga dalam waktu hanya 1,5 jam ceritanya bisa tuntas. Jadi suluk ododonya dicari yang pendek, kemudian dialognya mini kata, kemudian banyak atraktifnya, sabetannya yang lebih banyak. Itu pertunjukan wisata kan ciri-cirinya kan seperti itu kalau wayang kulit, sehingga minimalis dari sisi bicara, tapi banyak atraktif dari sabetnya. Nah di dalam wayang wong juga begitu, nampaknya harus lebih banyak atraktif dari bahasa simbol gerak. Kalau untuk bicaranya, kecuali adegan Punokawan, itu memang harus banyak bicara karena menyampaikan misi atau pesan terkait dengan museum dan juga mungkin terkait dengan masalah budaya.
ataupun tema-tema khusus seperti dulu kami pernah tampil di acara 17-an, sehingga yang kita kupas bagaimana kemerdekaan itu dimaknai yang dilakukan oleh Punokawan, Gareng atau Petruk, begitu ya. Jadi dia bercerita tentang kemerdekaan itu bisa diimplementasikan dalam sebuah pertunjukan. Inilah ciri seni wisata, itu bisa aplikatif terhadap situasi yang sedang terjadi, fleksibilitasnya diterapkan sehingga tidak menjemukan. Seperti itu, Mas. Baik Bapak, terima kasih. Ya memang gitu ya, ada sisi apa ya, kalau kita sebut sekarang uh, efisiensi ini ya, dari konsep ya. Jadi yang biasa kita menonton wayang itu semalam suntuk, itu kalau di Sono Budoyo kan bisa menonton hanya 1,5 jam dan ceritanya sudah selesai. Nah itu kan menarik juga untuk kita yang tidak mempunyai waktu yang banyak seperti itu. Dan juga untuk para wisatawan yang mungkin apa namanya dia berkunjung ke Jogja hanya berapa hari dan sudah punya jadwal untuk mengunjungi ini itu lah, kan bisa di situ bisa mampir dan juga menyerap apa yang disampaikan atau divisualkan oleh wayang. Ya itu Mas Andri, untuk menyingkat atau memadatkan pertunjukan wayang kulit itu juga tidak mudah. Jadi tidak mudah itu. Jadi luar biasa kalau dalang-dalang yang tampil di Sono Budoyo itu mampu mengemas demikian rupa, ceritanya utuh, runut, waktunya bisa pendek, tapi semuanya pesan tersampaikan. Ini yang susah. Sehingga itulah saya sebut sebagai laboratorium. Museum Sono Budoyo itu sebagai laboratorium dalam pengembangan, juga melakukan eksperimentasi yang berkaitan dengan sanggit ataupun cerita-cerita yang ada di dalam wayang kulit ataupun wayang orang ataupun juga wayang topeng. Ini Mas, jadi manfaat sangat luar biasa. Jadi kami seniman-seniman Jogja itu sangat berterima kasih dengan Sono Budoyo, karena sebelum ada Sono Budoyo kan mereka untuk membuat karya-karya seperti itu biasanya kan nunggu hari ulang tahun sanggarnya masing-masing setahun sekali toh. Nah dengan adanya Sono Budoyo yang kadang-kadang kita bisa tampil sebulan 2 kali, ketika itu kan itu kita giat latihan, regenerasi dimunculkan. Ini implikasinya sangat positif. Nah semoga Pak Kepala Museum nanti 2026 bisa memperjuangkan supaya frekuensinya ini lebih ditambah lagi. Atur. Amin. Terima kasih. Jadi gitu ya, memang memadatkan atau menyingkat suatu kronologi yang harusnya panjang menjadi pendek memang membutuhkan suatu ya, tricky ya, dan juga konsep yang matang. Kalau kita hanya mengetok itu pasti kronologinya akan terputus, pastilah kalau saya bisa menerka seperti itu. Di sini juga saya menyampaikan ada yang izin menyimak Bapak Ibu sahabat museum, semoga bisa diaplikasikan di tempat kami. Nah, ini yang menarik gini Pak Prof. Ini kan kita dari tadi berbicara tentang wayang wong yang dimana berakar dari tradisi Jawa lah ya, kita sebutkan Jawa karena ini hubungannya dengan luar Jawa. Nah, kira-kira ada ini nggak Pak, prediksi kalau tradisional seni kesenian tradisional di luar Jawa, apakah sekiranya museum yang di sana pengen meniru seperti Sono Budoyo dengan membuat suatu seni wisata, itu trik-triknya seperti apa sih Prof untuk bisa seperti itu? Gitu. Ya, kalau saya belum melihat bagaimana situasi museum di luar, tapi ada 2 pendekatan. Itu tempat museum itu bisa disiasati indoor atau outdoor. Kalau kita bicara seni komunal, lebih baik yang pakai yang outdoor. Sono Budoyo punya di halaman parkir. Nah, Bapak Ibu yang di museum yang di luar sana, di luar Jawa barangkali, kalau punya space yang agak luas dengan materi kolosal, ya lebih baik di luar. Tapi kalau yang seni-seni seremoni, yang istilahnya seni-seni yang lebih dekat dengan sajian untuk khusus, itu bisa di indoor. Ini barangkali batasannya seperti itu. Mengenai konsep wisatanya itu fleksibel. Jadi kita berpacu pada waktu. Artinya durasi pertunjukan untuk wisata itu kan singkat padat konsepnya gitu. Singkat padat itu artinya tidak lebih dari 1,5 jam. Itu sudah menjadi konvensi bahwa pertunjukan wisata itu secara keseluruhan akumulasi jangan lebih dari 1,5 jam. Nanti penontonnya keburu pulang atau pindah ke tempat lain. Kemudian variatif. Nah ini kalau
bisanya kita akan menyajikan sajian-sajian, misalnya Gending Sriwijaya akan ditampilkan secara utuh, barangkali itu juga 2 jam waktunya. Kalau kita padatkan, bagaimana teman-teman dari Palembang itu membuat kemasan Gending Sriwijaya, durasinya 30 menit misalnya sebagai seremoni pembuka dan seterusnya. Di tempat lain saya kira juga begitu. Nanti ada pertunjukan konser gondang dari Batak, itu bisa dibuatkan konser, durasinya dibatasi karena itu sebagai opening seremoni pertunjukan. Kemudian upacara-upacara adat tidak harus terpaku pada pertunjukan saja, tapi upacara adat apa, daur hidup misalnya begitu, di semua daerah punya. Kalau itu dikemas menjadi sebuah pertunjukan wisata di museum, sekaligus menjelaskan bahwa upacara ini terjadi di daerah mana, dalam rangka apa, itu edukasi. Jadi penonton pengunjung museum bisa melihat bagaimana prosesi upacara Kitanan, mungkin versi Sumatera Utara, kemudian versi dari Lampung, itu kan berbeda-beda. Nah, bisa divisualisasikan dalam bentuk upacara adat. Nah, di DIY ini sudah ada festival Bentara Upacara Adat. Saya kira di daerah istimewa Yogyakarta sudah dikemas, masing-masing wilayah punya ikon upacara adat. Kalau itu disajikan di museum sebenarnya juga bisa, hanya tinggal bagaimana kemasan dipertunjukkan dengan upacara itu pasti akan berbeda. Ini saya kira itu, Mas Andri. Iya Pak ya, jadi menarik sekali. Artinya ini bisa diterapkan di tempat lain dan juga banyak potensi yang bisa digali gitu ya Pak ya. Dan kita bisa etalasekan di dalam museum. Kalau mau konfirmasi tradisi aslinya seperti apa sih, kita bisa langsung menuju yang sumber aslinya, seperti di daerah-daerah atau di desa-desa yang mungkin saya sangat percaya ya, di Indonesia itu banyak aslinya banyak kesenian tradisional yang masih perlu digali, mungkin keberadaannya, karena kadang sistem seperti itu kita tidak mendapatkannya di perkotaan. Nah, makanya dengan adanya semacam etalase-etalase dari kesenian tradisional atau mungkin upacara adat yang mungkin menarik dan unik, kita bisa simak, itu bisa kita tampilkan di situ, seperti itu. Mungkin kalau bisa saya tambahkan. Ini izin Prof, ada pertanyaan juga dari live YouTube. Wah, alhamdulillah. Ini dari live YouTube banyak juga yang menyimak, Prof. Jadi kita selain dari Zoom ini, kita juga live streaming di YouTube. Ya, itu dari Fajar Febrian Putranto. Apa tips dan trik agar museum dapat menarik bagi anak-anak muda? Nah, ini sebenarnya PR bersama ya ini. Tapi nggak apa-apa, nanti dijawab oleh Profesor dengan perspektifnya dari segi pertunjukan. Terima kasih, Prof. Nah, untuk anak-anak ini memang saya dengar beberapa waktu yang lalu memang di Sono Budaya sudah memulai dengan kerjasama dengan SMK Negeri 1 Kasihan dalam bentuk PKL atau workshop atau short course yang bisa menampung beberapa minat dari anak-anak. Ini saya kira penting. Jadi kolaborasi misi sosial museum itu perlu dikedepankan juga, karena fungsi museum kan tidak hanya memang tidak komersial ya, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat lewat koleksi museum. Nah, salah satunya memperkenalkan pada anak-anak, khususnya kalau kita bicara taman kanak-kanak ya nanti dicarikan sesuatu yang sesuai dengan tingkat usia anak itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak PAUD melihat koleksi yang mungkin levelnya untuk dewasa. Jadi kita pilihkan, ataupun pinter-pinternya pemandu museum itu bisa mengarahkan koleksi apa yang cocok diberikan pada anak-anak. Terus nanti bisa saja di ruang museum itu kita bisa menggambar apa yang dilihat tadi di dalam museum. Ini salah satu mengedukasi bagi anak-anak yang usianya dini atau TK ataupun SD kelas bawah. Ini saya kira melalui pengenalan secara visual, setelah keliling museum kemudian disediakan buku gambar dan pastel untuk apa yang menarik menurut anak-anak tentang koleksi museum. Mereka akan menggambar sesuai dengan pilihannya. Itulah bagaimana mengapresiasi sekaligus melakukan tes terhadap
minat anak terhadap koleksi museum. Nanti yang paling banyak paling menggambar topeng kalau di Sono Budaya. Karena topeng itu lebih mudah ya, bunder ono mripate loro, warnanya merah, kuning, hijau dan seterusnya. Kalau wayang kulit mungkin orang-orang tertentu yang bisa menggambar. Jadi mendidik anak bisa melalui pengenalan yang sederhana. Baru nanti istilahnya kita pakai konsepnya Ki Hajar Dewantara, nonton, niroke, nambahi. Nah, nonton itu mengapresiasi, melihat anak-anak, ayo lihat koleksi museum, ini ada wayang, ada topeng, dan ada yang lain. Terus niroke, kamu gambari kaya ngopo. Kalau ini melihat benda mati, tapi kalau melihat pertunjukan, apa yang menarik dari pertunjukan tadi, nonton. Terus nambahi, nah, gambarannya biasanya anak-anak ditambahi dengan macam-macam itu tuh, jadi menjadi kreativitasnya muncul. Nambahi itu kan kreasi, jadi kreativitas anak bisa terukur bagaimana anak itu merekam apa yang dilihat, kemudian ditambahkan di dalam ekspresi dirinya. Ini saya kira pendidikan yang simple dilakukan melalui pendekatan seni budaya, dalam hal ini melalui gambar atau lukis. Itu saya kira gitu. Kalau yang tari, bisa saja kita melihat koleksi museum, apa yang tertarik di situ, mungkin ada apa tarian gambar-gambar tentang upacara adat, koleksi-koleksi itu kapan terjadi dan bagaimana visualisasinya. Nanti pemandu musik pinternya memberikan arahan untuk anak-anak kalau itu melihat upacara-upacara tradisi. Terus nanti bagaimana kalau itu divisualisasikan dalam permainan tradisional. Misalnya itu ada koleksi tentang apa diorama atau di namanya yang diceklik, ada gambarnya itu ya. Nah, barangkali di Sono Budaya sudah ada. Jadi jenis-jenis permainan tradisional yang ada di tahun berapa begitu kan bisa dijadikan bahan untuk permainan tradisional anak-anak. Sehingga anak mengenal, tadinya hanya mengenal gadget di dalam HP-nya, tapi sekarang dikenalkan dengan informasi tentang permainan tradisional yang ada atau direkam di museum-museum. Jadi saya kira Museum Sono Budaya ini sangat terbuka, dan tempat Bapak Ibu, museum yang di luar sana terbuka untuk melakukan elaborasi ataupun pengembangan jenis-jenis pameran atau display yang diadakan supaya bisa divisualisasikan dalam bentuk pertunjukan atau permainan untuk anak-anak. Itu Mas. Baik Pak, memang ini ya, anak-anak tuh perlu ada upaya untuk partisipatifnya ya Pak ya. Jadi tidak hanya melihat, tapi dia bisa merasakan dan juga mempunyai pengalaman yang masuk di dalamnya. Apalagi kalau museum bisa memfasilitasi itu semua, pasti akan jadi menarik. Jadi yang dimanjakan tidak hanya mata, tidak hanya telinga, tapi kita bisa merasa dan meraba dan juga mengikuti permainan di dalam museum yang sediakan seperti itu. Baik. Izin Prof, ini banyak yang bertanya ya Prof ya. Nggak apa-apa, ini ada yang bertanya lagi. Izin bertanya Prof, dalam pemilihan koleksi adakah kriteria yang menentukan suatu koleksi layak diangkat menjadi pertunjukan? Wah, kriterianya ini gimana Prof? Kalau dari perspektif Prof Santio. Ya, baik. Kelayakan suatu grup ya, saya sebut grup yang ingin tampil di dalam museum. Ini tentu saja kita harus melalui satu seleksi. Seleksinya ya kita mempersilahkan grup yang mendaftar itu presentasi di tempatnya masing-masing, kita datang, atau sebaliknya datang ke museum, kita kurasi kira-kira seperti apa. Dan kita memberikan rambu-rambu bahwa pentas di museum itu formatnya berbeda dengan pertunjukan kalau di tempat yang umum. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang kita tetapkan sebagai konsep seni wisata di museum. Itu akan berbeda nanti kalau pertunjukan untuk hajatan misalnya, seperti itu ya. Ini yang pertama, itu dari konsep bentuk format. Yang kedua dari kualitas. Ya kalau sudah tampil di ruang publik, apalagi di museum, jangan menampilkan yang masih ajaran ya. Ajaran itu yang belum bisa menari sudah ditampilkan, dilihat orang banyak kan jadi kurang menarik. Ratingnya akan menjadi turun, grup itu menurunkan rating, sehingga maka dianjurkan grup-grup itu dalam pembinaannya harus betul-betul serius, sehingga godokan dari sanggar itu bisa menghasilkan pelaku-pelaku yang handal, sehingga kalau ditampilkan di ruang publik, khususnya di Museum Sono Budaya atau di tempat Bapak Ibu, itu tidak mengecewakan. Begitu tolak ukurnya dari sisi personal yang tampil. Yang kedua, bagaimana pemahaman tentang konsep
wisata, itu yang harus dipahami. Dua kriteria itu kalau nanti kita kurasi gitu, kita melihat oh ini potensinya bagus-bagus, hanya kurang formatnya. Ini lebih mudah karena penarinya sudah bagus, hanya kurang format penyajiannya. Tinggal memoles bagaimana ketentuan-ketentuan pentas di museum. Ngaten Mas Andri. Iya Pak, Prof. Tapi menurut saya pertanyaan ini lebih ke menanyakan ini, Prof. Kriteria koleksi museumnya, kalau diangkat ke pertunjukan, itu apakah ada kriteria atau mungkin semua koleksi itu berpotensi untuk bisa diangkat menjadi pertunjukan gitu? Iya, Bisa. Jadi semua prinsipnya bisa, tergantung kita istilahnya dalang ora kurang lakon. Nah, itu bahasa Jawanya nanti tolong diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya, ini dalang ora kurang lakon. Misalnya keris. Keris ya, keris pusaka atau tombak. Itu ada atau jemparing panah. Itu ada Kiai Guwo Wijoyo. Nah, Kiai Guwo Wijoyo itu kan miliknya Prabu Romo. Nah, kita visualisasikan bagaimana Guwo Wijoyo itu bicara tentang kesaktiannya melalui pertunjukan Ramayana. Tokohnya Rama, kemudian Rahwana, dan Anoman. Misalnya seperti itu. Itu hanya bicara jemparingnya, panah Kiai Guwo Wijoyo. Kalau mungkin Pasopati nanti kita bicara tentang Arjuna. Ya toh. Nah, itu hanya bicara tentang keris. Jadi kalau kita sudut pandangnya lewat keris ya bagaimana kesaktian keris itu ditunjukkan dalam bentuk sajian. Nah ini kalau mau diseleksi yang mana yang mudah untuk diangkat atau layak diangkat, yang bisa divisualisasikan dalam bentuk ekspresi estetik itu saja kata kuncinya. Kalau yang tidak bisa diekspresikan secara ekspresif kinestetik itu ya mungkin pameran saja. Pameran itu artinya galeri, tempatnya di galeri. Tapi kalau yang topeng, pusaka-pusaka, kemudian upacara adat ataupun yang lain yang sejenis itu bisa. Topeng pun dari topeng satu bisa digambarkan dalam berbagai bentuk penyajian atau pertunjukan. Misalnya topeng Panji. Kalau kita bicara tentang Panji itu sudah siklusnya sangat banyak. Dari bentuk kerakyatan bisa, dari bentuk yang klasik sampai yang versi pedalangan bisa, tentang topeng, koleksi topeng. Nanti saya kira kalau yang lain-lain nanti silakan bisa disampaikan. Kalau yang tentang manuskrip itu juga bisa divisualisasikan, tapi harus dibaca isinya, ditelaah, butuh proses yang panjang. Tentang mungkin Bintal Jemur atau mungkin serat Gatholoco, nah isinya apa? Tapi itu kan terlalu banyak, rumit, harus dikaji dan bagaimana prosesnya. Ya, tapi kalau mau dipaksakan untuk ditampilkan sebagai pertunjukan sangat-sangat bisa, semuanya sangat bisa dalam bentuk drama ataupun wayang. Ngeten Mas Andri. Iya Pak, berarti memang tergantung kita ya ngolahnya seperti apa dan daya kreatifnya sejauh apa ya mungkin gitu ya, karena semua koleksi sangat potensial untuk digarap seperti apa yang sudah dikatakan Profesor Santio, bisa dari keris, bisa dari tombak, bisa dari mungkin wayang golek juga bisa ya, yang memang bersumber dari serat menak, dan juga banyak mungkin yang bisa kita narasikan sebagai sebuah pertunjukan. Nah nanti akan ada transformasi di situ ya, transformasi wahana, artinya dari wahananya pertamanya dia berbentuk mungkin seni rupa atau naskah atau manuskrip, nanti kita bisa transformasi wahananya ke bentuk sebuah pertunjukan. Itu adalah menurut saya itu adalah menariknya kultur di Yogyakarta seperti itu ya, dia bisa mengambil dari wahana yang berbeda dijadikan sebuah pertunjukan yang akan sangat terasa unik lah pasti gitu, karena di situ letak keunikannya adalah letak kreativitasnya, kita bisa sejauh mana untuk mentafsir atau menginterpretasi sebuah benda koleksi museum. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Bapak karena masih banyak yang izin bertanya Kak, bagaimana cara memastikan bahwa kemasan wisata pertunjukan wayang tidak sekedar hiburan, tetapi juga membawa edukasi yang mendalam tentang nilai-nilai budaya di balik koleksi tersebut. Tuh, itu yang pertama. Mau dirapel mungkin, Prof? Atau langsung jawab? Oh ya,
Mungkin Bagaimana kemasan tidak hanya sekedar hiburan, berarti ada misi. Misi itu bisa ditentukan melalui tema cerita. Nah, pilihlah tema cerita yang di dalamnya syarat dengan muatan edukasi, peluang untuk memberikan edukasi melalui cerita itu sangat besar. Misalnya dari cerita, misalnya tentang andi-andi lumut. Nah, maaf ya, saya cerita yang di andi-andi lumut. Barangkali nanti cerita yang di tempat lain silahkan. Andi-andi lumut edukasinya apa? Orang itu kan, kalau orang Jawa itu jangan menyepelekan eh, orang yang istilahnya secara visual itu tidak menarik atau mungkin dianggap tidak bermutu, tetapi ternyata di balik itu orang itu punya kekuatan atau ternyata orang itu punya kelebihan. Jadi istilah Jawanya ojo dumeh. Jangan menyepelekan orang hanya melihat visualnya, fisiknya, tapi tidak tahu isi hatinya. Ini kan edukasi. Jadi semua orang itu harus harus ditempatkan pada sesuatu yang sama. Jangan meremehkan orang, intinya itu. Cerita-cerita Andi Lumut kan begitu, ada keleting kuning, keleting abang, dan itu toh yang dicari kan yang penampilannya bagus gitu, wangi, cantik. Kemudian kalau yang keleting kuning kan sudah bau, tidak berbusananya tidak menarik, ditolak. Tapi orang itu hatinya bagus. Yang tadi yang cantik-cantik itu ternyata sisane si Yuyu Kangkang. Nah, itu kan filosofi yang sangat mendalam, terutama bagi mbak-mbak yang belum menikah ini. Ya, itu tips dari cerita Andi-Andi Lumut. Kalau nanti mau melihat lengkapnya, silahkan baca koleksi Museum Sono Budoyo. Ini tentang serat Andi-Andi Lumut. Ya, kan ya. Monggo. iya, benar sekali. Eh, Sekedar informasi, Bapak dan juga peserta webinar di sini, ini ada informasi bahwa sebenarnya itu banyak ya, beberapa wisatawan mancanegara itu ingin nanggap tampilan wayang Sono Budoyo di luar jadwal reguler. Lah memang mungkin dari saya menangkap dari hal tersebut adalah tamu mancanegara itu mungkin ini ya apa namanya karakternya atau mungkin tipikalnya suka yang dia kemasan seni wisata yang memang gampang dicerna dan tidak membutuhkan durasi yang panjang seperti kita bicarakan tadi bahwa apa namanya kemasan seni wisata itu memerlukan pemikiran atau memerlukan kemasan dalam segi durasi karena sebagai kita melayani atau melayani publik sebagai wisatawan juga kita harus bisa mengadaptasi bagaimana kita melayani secara uh, bagus karena wisatawan itu tidak punya banyak waktu untuk bisa menikmati satu poin pertunjukan seperti itu. Uh, di sini bicara tentang wayang, Prof. Juga ini ada yang tanya juga ini. Ini pertanyaan juga menarik karena ini lebih ke krisis eksistensial ya. Tapi memang semuanya mengalami juga. Bagaimana menurut Prof. Santio, saya perhatikan penonton wayang kulit di Sono Budoyo sekarang sudah banyak anak muda. Tapi banyak juga yang hanya maunya foto-foto dengan pelaku seninya. Atau untuk update di medsos mereka saja. Nah itu gimana Prof? Dalam prinsip pengenalan budaya pada generasi muda, kita itu jangan terburu-buru menyalahkan anak muda. Kalau tidak seperti ini, keliru. Nah, artinya perlu dikenalkan. Dia mengenal saja sudah bagus. Mau mengenal itu artinya mau mengapresiasi. Ya seneng dulu. Nanti baru seneng, terus iso ngrasake, oh nek ngirokke piye. Terus nanti kalau sudah tahu, baru didunungke itu kan dijelaskan itu maksudnya begini. Nah kalau tadi wayang itu hanya sekedar untuk membuat konten tidak tahu gitu, saya kira itu hak mereka, tapi yang penting mereka sudah mau hadir untuk mengapresiasi wayang, ini sudah poin, mau hadir untuk melihat wayang kulit misalnya. Tapi di sisi lain nanti kan kalau sudah membuat konten tentang cerita wayang kulit tertentu, baru kita jelaskan itu makna ceritanya seperti ini, pelan-pelan. Artinya kan mereka akan menjadi penasaran. Besok membuat konten dari tokoh yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengenai kemasan di Sono Budoyo sekarang sudah mulai berkembang. Peminatnya juga tidak hanya orang-orang tua, tapi generasi muda sudah mulai masuk untuk menyaksikan. Bahkan orang asing yang melihat di Sono Budoyo wayang kulit,
sudah semakin banyak. Ini artinya apa? Sudah ada istilahnya perkembangan ataupun evaluasi dari pihak Sono Budoyo, manajemen Sono Budoyo, khususnya yang menangani pertunjukan dengan koordinator dalang. Nah, ini saya kira komunikasi yang disampaikan ini berhasil, karena tanpa ada komunikasi itu nampaknya kita akan stagnan untuk wayang kulit. Tapi sekarang sudah bagus, dalang-dalang muda yang ada di Jogja ini sudah diberikan kesempatan untuk tampil dengan kreasi, inovasi, dan interaktif. Yang penting itu saya kira akan lebih meningkat dari sisi kunjungan wisatawan. Ngeten Mas Andri. Betul Pak, iya, saya setuju sekali. Karena ya memang harus dilakukan seperti itu. Kalau kita selalu menyalahkan anak muda juga tidak fair ya, namanya juga kita pernah muda juga gitu. Ya, jadi memang untuk menarik dan mengapresiasi aja itu sudah langkah awal yang bagus lah menurut saya juga. Kalau kita sudah masuk radarnya anak muda itu sudah bagus, walaupun mereka kebutuhannya berbeda-beda ya. Kalau saya juga mikirnya gitu, kebutuhannya anak muda juga berbeda-beda. Ada yang pengennya hanya eksistensial itu kayak foto, update dan sebagainya, tapi juga ada yang kepentingannya juga kebutuhannya menggali, menambah wawasan, ya tergantung pribadi masing-masing. Nah, itu istilahnya begini Mas Andri, tepung, serawung, dunung, ada 3 kata itu. Tepung, serawung, dunung. Tepung itu artinya ngerti, serawung bagaimana kita terus mendalami, terus dunung baru nanti tahu. Nah, ini tahapan untuk mengenalkan pada anak-anak. Ya, tepung, serawung, dunung, itu aja. Super sekali. Ya, tapi kalau belum sudah harus dunung itu berat, karena pun yang dewasa pun agak susah, apalagi untuk anak-anak. Yang penting tepung, terus diserawungke, terus baru nanti didunungke setelah mereka betul-betul senang, gitu Mas. Baik Prof, benar sekali ya. Kalau nggak gitu memang nggak jalan gitu. Oke Prof, ini ada yang dari jauh ini, mungkin ada tanya ini. Profesor izin bertanya terkait pemeliharaan museum. Wah, ini pertanyaan juga untuk Pak Iris juga. Atau tempat yang dianggap mempunyai unsur seni dan budaya. Dikarenakan banyak tempat atau museum-museum di luar Pulau Jawa yang masih terbengkelai atau kurang diperhatikan pemerintah sekitar. Pemeliharaan museum itu mungkin dia menanyakannya ininya ya. Entah ini apanya ya. Triknya atau regulasinya atau gimana? Iya. Mungkin ada tanggapan Prof dari Prof Santio tentang memelihara museum? Kalau saya nanti lebih kepada fungsional museum, tapi nanti yang bagaimana pengembangan museum itu Pak Eri nanti yang tahu. Nanti saya salah. Saya bagaimana untuk bagaimana mensiasati kondisi museum yang ada di tempat Bapak Ibu, barangkali terbengkalai. Justru yang seperti itu adalah peluang. Peluang dalam pengertian saya bagaimana membuat naturalistik museum sebagai destinasi. Nah, di outdoornya saja, kalau memang gedungnya itu belum representatif, kita mengeksplor gedung itu menjadi bagian daya tarik. Dicarikan kesenian yang connect dengan kondisi setempat. Misalnya, kalau mungkin gedung itu terbengkalainya karena apa? Karena tidak terawat, atau karena rusak, atau belum selesai, mangkrak. Ini kan bisa dijadikan sebagai venue. Carikan pertunjukan yang sesuai dengan kondisi itu, tema-tema tertentu yang misalnya dalam perang Baratayuda ya, kalau dalam wayang orang itu ya logis kalau perang itu gedung-gedungnya pada rusak, itu kan akibat ada perang, karena di dalam cerita wayang itu kan berperang. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber setting dari pertunjukan wayang kalau itu wayang ya. Tapi kalau cerita ketoprak, teater tradisional, banyak di daerah-daerah yang punya tradisi teater tradisional bisa dijadikan daya tarik. Settingnya ya menggunakan ruang museum yang tadi rusak. Jangan diada-adakan kalau memang naturalistiknya seperti itu. Nah, barangkali kalau saya dari perspektif ekonomis, kesenimanan itu kan tidak mengenal tempatnya seperti apa. Kalau sudah berekspresi, idealisme harus ditancapkan di situ, sehingga tidak ada kendala. Tempatnya mungkong ini rasido pentas baik. Nah, ini mungkin kita perlu menyadarkan apapun bentuk dan sarana yang ada, kita tetap siap untuk melakukan ekspresi. Seperti itu Mas Andri. Baik Prof, terima kasih atas sarannya dan juga petunjuknya. Karena sudah pukul 14.30 hadirin webinar, kami akan bagikan link daftar hadir sekaligus e-sertifikat.
dan e-sertifikat akan secara otomatis dikirim melalui email hadirin semuanya. Nah, ini tadi sampai mencapai maksimal ya 100 partisipan Bu di Zoom. Itu alhamdulillah ya. Bahkan mungkin ada yang ditolak mungkin ya. Ya kami mohon maaf karena kapasitas kami baru 100 partisipan Zoom. Sekali lagi kami informasikan sudah pukul 14.30 kami akan bagikan link daftar hadir sekaligus e-sertifikat dan e-sertifikat akan secara otomatis dikirim melalui email. Begitu. Nah, di sini sudah ada linknya ya. Bapak Ibu bisa klik dan juga input mandiri. Nah, nanti akan dikirim melalui email. Yang mungkin mengalami kendala, Bapak Ibu bisa chat di sini, tapi dicoba dulu ya. Mungkin dicoba dulu. Itu. Nah, ini akan ada pertanyaan terakhir sebenarnya, Prof. Sebelum kita selesai, yang ini juga menarik, Prof, menurut saya. Bagaimana, Prof, kalau umpamanya kita ada peluang nggak untuk menampilkan koleksi biologika dan geologika, yang mana mungkin di situ tidak ada narasi yang terbangun secara mapan. Mungkin narasinya karena itu hitungannya mungkin kalau geologika kan bisa purba ya, atau mungkin apa. Menurut Prof, ada nggak peluang di situ untuk mengekspresikan ke dalam bentuk seni pertunjukan, Prof? Mungkin. Geologika dan biologika ya. Iya. Loh, museum biologi kan ada sendiri ya. Nah, kalau museum biologi, saya punya ide gagasan kan biologi itu kan bisa berupa makhluk di luar manusia ya, bisa secara apa zoologi, botani dan seterusnya itu kan bicara tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Ini barangkali kalau di museum biologi itu bisa diakses dengan cerita-cerita yang berbicara tentang tumbuh-tumbuhan itu bisa seperti kalau kita lihat SpongeBob itu loh. Nah itu saya kira kan pertunjukannya model-model seperti itu. Tidak bisa dipaksakan nanti dikaitkan dengan cerita-cerita wayang begitu. Kemudian kalau yang geologikal itu tentang apa ya? Batu bebatuan. Nah ini juga cerita-cerita bebatuan ini sangat spesifik ya, tentunya kalau di Sono Budoyo kurang tepat ya kalau untuk pengelolaan budaya seperti ini. Tapi itu situs-situs tertentu yang memang punya peninggalan warisan secara geologis bisa ditampilkan, dan kalau itu pun akan disajikan itu hanya sebagai daya tarik venue dari pertunjukan. Nah, nanti ceritanya bisa Subali Leno, Sugriwo Subali, geologikal itu ditampilkan itu geopark karena itu sebagai apa warisan dari alam yang spektakuler di wilayah tertentu bisa. Artinya yang dipamerkan itu venue-nya, tetapi sajiannya bisa yang lebih connect dengan pertunjukan yang relevan. Ini saya kira bisa, tetapi kalau dari sisi tampilan geologinya dijadikan sebagai pertunjukan memang agak susah. Kalau yang biologi masih mungkin dengan cerita-cerita yang cerita flora, fauna dan seterusnya itu masih bisa. Ini saya kira nanti teman-teman yang punya museum biologi ataupun geologi bisa melakukan eksplorasi ataupun eksperimentasi bagaimana mengangkat museum geologi dan biologi itu menjadi destinasi untuk kunjungan museum dengan aktivitas yang bisa dilihat secara estetik, kreatif. Atur nuwun atas jawabannya Pak Prof. Ini menarik sekali pertanyaannya ya. Nah, ini ada yang bertanya lagi, tapi mungkin bisa saya wakili Prof. Mungkin izin. Iya. Apakah ada teknik khusus untuk konservasi koleksi wayang di Museum Sono Budoyo? Nah, mungkin Mbak ini lebih ke mengarah ke konservator ya. Kalau di sini Bapak Profesor Santyo lebih ke pegiat dan praktisi budaya. Nanti Mbak Arenda Mahega dari Museum Sumatera Utara soalnya nih Pak ya. Nanti bisa bertanya mungkin kalau sudah kenal Pak Eri ya langsung ke Pak Eri saja ya, karena dia juga mantan konservator ya. Itu jadi pasti dia tahu trik-triknya dan teknik khususnya, karena sudah ngomongin teknis kita akan serahkan ke ahlinya yaitu ke konservator seperti itu. Tidak terasa Prof, ini Prof udah jam 14.34 ini sudah ada 100
100 hadirin yang sudah hadir di Zoom dan 58 hadirin yang ada di YouTube Live. Itu semangat belajarnya memang luar biasa ya Prof ya. Alhamdulillah kita bisa memfasilitasi itu semua. Dan bagi pertanyaan yang ada pertanyaan belum saya baca, mungkin Mas Seno ada yang bisa dinotis mungkin sebelum kita tutup. Satu pertanyaan terakhir, yang mana Mas Seno? Oke, saya bisa ya. Karena sangat banyak pertanyaannya, maaf mungkin kalau moderatornya ini banyak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Prof sebelum kita mungkin bisa akhiri sesi ini. Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan museum untuk menjaga keberlanjutan program ini baik dari segi konten budaya maupun aspek finansial? Nah, ini sebenarnya penting bagi Sonobroyo juga ya. Kita sama-sama akan menyimak dari pandangan dari Prof. Santio. Ya, kalau dari sisi konten, saya melihatnya ini sangat menarik karena mengedukasi masyarakat itu kan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sehingga forum yang seperti ini, saya menganggap ini sangat efektif untuk memberikan edukasi dan saling sharing terhadap pengetahuan dan pengalaman Bapak Ibu semua dari berbagai wilayah dengan permasalahan yang variatif. Kemudian dari efisiensi yang lain, saya kira dengan cara seperti ini saya kira lebih efektif dan efisiensinya bisa terjangkau karena Bapak Ibu tidak perlu naik pesawat ke Jogja. Ini saya kira akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, tapi ilmunya sangat luar biasa jika rutinitas ini, kontinuitas ini dijaga dengan tema-tema atau topik-topik yang menyentuh ke berbagai sudut pandang yang ada di museum, baik dari sisi perspektif budaya, ekonomi, kemudian pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan, komunitas. Semuanya ada di dalam pembahasan ini. Tinggal kita akan fokus ke apa yang bisa dibahas dalam satu episode tertentu. Ini saya kira dari sisi konten tidak ada masalah dan selalu bisa kita bahas. Begitu Mas Andri. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya 1,5 jam lebih ya dari Profesor Santio. Apakah sesi ini bisa kita tutup Bapak Ibu semuanya? Oke. Sebelum saya tutup, saya izin untuk berterima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir di webinar Pariwara Budaya, webinar Biwara Museum. Di sini saya akan menyempatkan untuk bisa menginformasikan bahwa Sonobudoyo itu punya media sosial, itu ada Instagram @sonobudoyo, ada di X juga punya @sonobudoyo, Facebook @museum Sonobudoyo, TikTok @museum Sonobudoyo, YouTube @museum Sonobudoyo, dan web ada sonobudoyo.jogjaprof.go.id. Kami juga akan menginformasikan bahwa di Sonobudoyo ada pertunjukan rutin mingguan, yaitu ada wayang wong atau wayang orang. Itu grup penampilnya ada banyak, diantaranya saya sebutkan nggak apa-apa, Wiraga Plutan, Tirto Mantomo, Bimo Murti, Yayasan Siswa Amung Bekso, Kerno Aji Mataram, Himas Seni Tari UNY, Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, di mana kepalanya adalah Profesor Santio, AKN. Ya, terus grup penampil pagelaran wayang topeng Panji di Museum Sonobudoyo itu ada Surya Kencana, SMKI, Yayasan Pamulangan Bekso Sasminto Mardowo, Sanggar Sumunar, Balai Seni Condro Radono, Ridho Bekso Wiromo, Irama Citra, dan Isi Yogyakarta. Sedangkan grup untuk wayang kulit itu binaan Sonobudoyo ada 19 orang di situ. Jadi setelah tahu tentang apa saja yang bisa diakses di Sonobudoyo, setiap minggunya ada pertunjukan wayang wong, wayang panji, dan juga wayang kulit. Teman-teman sekalian bisa follow Instagramnya Sonobudoyo yang dimana di situ ada jadwal-jadwalnya, jadwal-jadwal pertunjukannya. Jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan, karena itu akan sangat menarik dan juga bisa
menjadi inspirasi. Mungkin Anda sedang mencari penelitian dan juga riset, mungkin bisa, karena di situ kami menunjukkan pertunjukan seni wisata tersebut. Oke, untuk 1,5 jam hari ini kita dapat banyak materi yang intinya adalah Profesor Santyo menghimbau untuk bisa Sono Budoyo untuk menjadi museum yang lebih dinamis, dan juga di situ di dalamnya museum bisa menjadi multifungsi, gak hanya menjadi ruang publik, tapi juga menjadi edukasi, dan bahkan sampai menjadi ruang eksperimentasi dari proses kreatif. Otomatis Museum Sono Budoyo di situ mewadahi proses kreatif dari komunitas-komunitas atau pegiat budaya khususnya di Yogyakarta. Dan juga Museum Sono Budoyo juga bisa menjadi sentranya pertemuan antara klasik dan kerakyatan. Itu yang menarik di situ. Di situ tadi juga jangan lupa Pak Eri, untuk 2026 kita dihimbau untuk lebih bisa ini ya Pak ya, menampilkan pertunjukan yang lebih frekuensinya lebih banyak daripada tahun ini, dan juga lebih variannya mungkin lebih banyak gitu ya Prof ya. Jadi lebih banyak, dan juga kita sangat terbuka atau mungkin berpotensi untuk bisa menemukan varian-varian pertunjukan baru dari koleksi yang belum kita gali. Di luar topeng Panji, kita bisa mengangkat Wajinwao, kita bisa mengangkat wayang golek dan sebagainya, yang itu memungkinkan untuk kita bisa tampilkan atau kita kemas di dalam bentuk seni pertunjukan. Sebelum kita tutup, Profesor Santyo, mungkin ada satu quote atau mungkin motivasi buat kami semuanya yang ada di sini. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Andri. Sebagai closing statement, saya hanya berharap Museum Sono Budoyo ini memang akan menjadi laboratoriumnya pengembangan seni pertunjukan tradisional dengan berbagai kepentingan yang sangat luas bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar hiburan. Jadi mungkin ini titik beratnya saya menekankan, bukan sekedar hiburan pertunjukan di Sono Budoyo, tapi ini edukasi untuk masyarakat dan juga sebagai sarana untuk komunikasi kultural antar museum di seluruh Indonesia. Saya kira itu Mas. Terima kasih closing statement-nya dari Profesor Santyo. Terima kasih atas berbagi pengalamannya dan juga berbagi pengetahuannya. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Budian Lasmi, yang sudah hadir dan memberikan sambutan. Terima kasih kepada Kepala Museum, Bapak Eri. Terima kasih kepada jajaran dari Museum Sono Budoyo. Jangan lupa ya untuk peserta webinar mengisi form yang sudah di-share di chat. Jika Anda menginginkan sertifikat, bisa mengakses di situ. Terima kasih kepada peserta webinar hadir untuk hari ini, bisa 100 orang, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Sesi ini izinkan saya tutup. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Sesi ini saya tutup. Bila ada salah dari saya, moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Mas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.